Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kita hidup di dunia, Allah perintahkan untuk banyak beramal soleh. Karena sesungguhnya itulah perbekalan menuju kehidupan akhirat kita. Tidak ada perbekalan yang terbaik dalam kehidupan dunia dari amalan soleh dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita masuk surga bukan karena banyaknya ilmu kita, akan tetapi kita masuk surga karena amalan soleh kita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Quran Surat An-Nahl ayat 32. Walaupun tentunya amal tanpa ilmu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amalan soleh adalah perbekalan terbaik yang kita bawa menuju kuburan kelak. Karena seseorang di alam kubur, keselamatannya adalah ditentukan oleh amal solehnya. Amal berupa keimanan dan ketakwaannya. Amal berupa amalan anggota badannya ataupun lisannya. Dan yang terpenting adalah hatinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Namun ada sesuatu yang lebih besar yang hendaknya kita pikirkan setelah kita beramal. Setelah kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk beramal soleh. Setelah kita diberikan oleh Allah kekuatan dan kemampuan untuk berzikir kepada Allah. Ada tugas lain yang lebih berat dari itu, yaitu menjaga amal agar tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang beramal akan tetapi ia tidak berusaha menjaga amalnya. Akibatnya Allah batalkan amal dia. Maka saudara-saudaraku sekalian, seorang mukmin dia merasa khawatir kalau amalnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dia khawatir kalau ternyata amal solehnya di hari kiamat tidak memasukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Banyak perkara yang menyebabkan amal seorang hamba dibatalkan oleh Allah. Di antaranya yaitu seseorang merasa ujub, merasa bangga diri dengan banyaknya amal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata yang artinya, ujub itu bisa membatalkan amal seorang hamba. Ketika seorang hamba sholat tahajud, lalu dia merasa bangga dengan sholatnya, Allah batalkan amalnya. Ketika seseorang telah berhasil menghafal Al-Quran, lalu ia bangga dengan hafalan, Allah batalkan hafalannya. Ketika seseorang telah melakukan berbagai macam amalan soleh, tetapi kemudian amalan soleh itu malah menimbulkan kesombongan dan kebanggaan pada dirinya, maka ujub itu termasuk syirik kecil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ujub termasuk syirik kecil karena hakikatnya dia seakan-akan mengungkit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang memberikan kepada dia kekuatan untuk beramal soleh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara yang bisa membinasakan.
Di antaranya seseorang merasa bangga atau ujub dengan pendapatnya, merasa bangga dengan dirinya. I'jabul mar'i binafsih, seseorang merasa ujub atau bangga dengan dirinya. Kemudian perkara yang kedua, saudaraku, yang bisa membatalkan amal yaitu kita tidak takut kepada Allah saat kita sendirian. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunnahnya, Nabi SAW mengabarkan nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah. Kata Rasulullah, ternyata Allah batalkan dan hancur leburkan amalannya itu. Sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah orang itu? Sungguh sangat merugi orang itu. Membawa pahala besar sebesar-besar gunung Tihamah, ternyata Allah batalkan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, mereka suatu kaum seperti kalian mengambil malam, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, dia berani melanggar keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Dia lebih takut diawasi manusia daripada diawasi oleh Allah. Sehingga pengawasan Allah bagi dia sesuatu yang hina di matanya. Saat ia diawasi oleh gurunya, saat ia diawasi oleh manusia, saat ia diawasi oleh istrinya, ia bertakwa kepada Allah. Tapi ketika tidak ada yang mengawasi dirinya, padahal Allah selalu mengawasi dirinya, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berani melanggar larangan Allah. Maka Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis tersebut, dia membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah, lalu Allah batalkan dan hancur leburkan amalannya. Betapa meruginya diri kita seperti itu, saudaraku, yang takutnya kepada Allah saat kita berada di hadapan manusia saja, tapi ketika kita sendirian tidak menjadi hamba yang takut kepada Allah. Padahal salafus shahih terdahulu, mereka ketika sendirian lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di antara perkara yang bisa menghabiskan dan membatalkan amal kita adalah kezaliman kita kepada orang lain dengan cara menggibah ataupun menyakiti hatinya dan yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa berkata bahwa seburuk-buruk dermawan adalah seseorang dermawan dengan pahalanya. Dia berikan hadiah kepada orang lain, dia gibah manusia, dia sakiti hati orang lain, dia pukul orang lain, maka sungguh orang ini orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kata Rasulullah. Maka para sahabat berkata, "Al-muflisu fayyina ya Rasulullah, malla dirhamalah wala mata'alah." Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah, yaitu orang yang ludes hartanya. Maka kata Rasulullah bahwa orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala besar yang lainnya. Ternyata dia pernah menggibah orang lain, dia pernah menyakiti hati orang lain, dia pernah menempeleng orang lain, bahkan dia pernah menguncurkan darah seseorang. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka ia pun berikan amalan soleh itu kepada orang-orang yang pernah ia zolimi di dunia. Fa in fadiyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih. Ketika amal solehnya telah habis padahal yang dizolimi masih banyak, apa yang terjadi? Maka diambillah dosa-dosa orang yang dizolimi itu, lalu ditimpakan kepada dirinya, lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Subhanallah, saudaraku sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dermawan dengan amalan soleh untuk kita berikan kepada orang lain. Padahal kita sangat butuh pada hari kiamat kepada pahala kita, tapi kemudian kita berikan kepada orang lain dengan cara menggibahnya,
dengan cara menyakiti hatinya, dan yang lainnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara perkara yang bisa membatalkan amal, seseorang mengharapkan kehidupan dunia dari amalnya. Yang dia harapkan di hatinya adalah kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Al-ayah. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan memberikan apa yang dia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi, kata Allah. Mereka nanti pada hari kiamat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalan mereka, sia-sia usaha mereka. Quran Surat Hud ayat 15 sampai dengan 16. Bayangkan saudaraku sekalian, seseorang ketika ia beramal soleh, tujuan terbesar di hatinya adalah dunia. Ketika seseorang sholat duha, ternyata tujuan dan niat terbesar di hatinya adalah ingin meraih kehidupan dunia. Karena seakan-akan dunia lebih penting bagi dia daripada amal soleh dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dunia di mata Allah sesuatu yang hina sekali, lebih hina daripada bangkai anak kambing, kata Rasulullah. Tapi kemudian amal soleh yang mulia kita jadikan sebagai tangga untuk mengharapkan kehidupan dunia. Tidak, demi Allah. Maka saudaraku seiman, jaga amalan kita. Kita sudah banyak beramal soleh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal soleh. Namun tugas kita selanjutnya adalah menjaga amalan soleh kita. Jangan sampai dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribu mujibud da'wat fayaqadiyal hajat. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli wa ta'amurana ya rabbal alamin waj'alna minat taubaini waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimi wa yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.